Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4 jenis, ya. Jadi pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai konfigurasi elektron untuk teori atom modern, ya, atau yang menggunakan bilangan kuantum. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bilangan-bilangan kuantum yang nanti akan digunakan untuk menentukan kebolehjadian elektron dalam inti atom, ya. Kebolehjadian menemukan elektron dalam inti atom. Apa saja bilangan kuantumnya? Ada bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N, bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan L, bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M, bilangan kuantum spin disimbolkan dengan S. Yang pertama, bilangan kuantum utama, yaitu menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi dalam suatu atom. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi, ya. Bilangan kuantum utama terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi atau bisa dikatakan bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit daripada elektron tersebut. Misalkan kulit K, berarti N-nya sama dengan 1, atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 1 karena dia kulit pertama K. Kemudian kulit kedua L, berarti bilangan kuantum utamanya yaitu 2. Nah, kemudian kulit M, bilangan kuantum utamanya yaitu 3. Ya, berarti di kulit ketiga dan seterusnya. Begitu ya. Jadi menyatakan tingkat energinya makin besar N-nya, berarti tingkat energinya semakin tinggi, semakin besar, gitu ya. Kemudian bilangan kuantum azimut, yaitu menyatakan subkulit atau orbital. Subkulit, ya. Ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F, ya. Yaitu harga L-nya sama dengan 0, berarti subkulitnya S. Kalau subkulitnya P, berarti L-nya sama dengan 1. Kalau subkulitnya D, berarti L-nya sama dengan 2, atau bilangan kuantum azimutnya, ya. Kalau subkulit F, berarti bilangan kuantum azimutnya itu 3. Nah, sekarang misalnya ternyata elektronnya terletak pada kulit K, berarti bilangan kuantum utamanya sama dengan 1. Harga L-nya kalau N-nya sama dengan 1 berarti 0. Subkulitnya S, 1S, ya. Nah, sekarang kalau kulitnya L, berarti M-nya sama dengan 2. Bilangan kuantum utamanya 2. Harga L-nya berarti 0 dan 1. Ya, subkulitnya 2S dan 2S, ya. 2S dan ini 2S dan 2P, ya. 2P. Begitu, ya. Kemudian selanjutnya kulit M. Nah, kulit M ini bilangan kuantum utamanya 3, yaitu 0, 1, dan 2. 0-nya untuk 3S, kemudian 3P-nya 1, 3D-nya 2. Kemudian N sama dengan 4, berarti harga L yang diizinkannya yaitu 0, 1, 2, dan 3, atau 4S, 4P, 4D, 4F, ya. Nah, ini jadi menyimbolkan kalau 0 itu untuk S, kalau 1 untuk P, kalau 2 untuk D, kalau 3 untuk F, ya. Begitu. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik. Ini menyatakan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom, yaitu dimulai dari min L, 0 plus L, atau dimulai dari min berakhir ke plus, ya, tergantung daripada jumlah bilangan kuantum azimutnya. Nah, kalau misalkan 0 berarti harga M-nya 0. Kalau misalnya 1 berarti dimulai dari min 1, 0 plus 1. Nah, di sini untuk P dia jumlah orbitalnya 3. Berarti karena 3 di sini harga M juga ada 3, ada min 1, 0 plus 1. Dimulai dari min 1. Kenapa? Karena L-nya sama dengan 1. Nah, sekarang D, jumlah orbitalnya kan 5.
Nah, jumlah orbitalnya 5. Karena D bilangan kuantum azimutnya 2, berarti dimulai dari min 2. Nah, orbitalnya karena ada 5, berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi dimulai dari min, berakhir ke plus, begitu ya. Selanjutnya bilangan kuantum spin, bilangan kuantum yang terakhir, yaitu menyatakan arah putar elektron ya terhadap sumbunya sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Jadi karena elektron berputar mengelilingi inti atom, maka dia ada arah putarnya. Kalau dia arahnya ke atas ya, atau dari kiri ke kanan, itu arahnya berarti plus setengah. Kalau dari atas ke bawah tanda panahnya berarti dia min setengah, atau dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ya. Tadi dari kanan ke kiri untuk plus setengah, dari kanan ke kiri. Kalau yang min dari kiri ke kanan, begitu ya. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soal ini saya contohkan mulai dari minggu lalu ya. Perhatikan konfigurasi elektron. Misalkan ya, saya contohkan yang Na10. Dimulai dari 1 S2 ya. Nah, 2 ini jumlah elektron. Maksimum S itu jumlah elektronnya adalah 2, berarti 1 S2. Habis 1 berarti 2 S2. Lihat urutan di asas Aufbau ya, berdasarkan energi, tingkat energi. Nah, 1 S2, 2 S2, baru 4, baru kemudian 2P6. Nah, berarti 10. Nah, seterusnya NaAr seperti itu juga ya. Nah, sederhanakan penulisan konfigurasi elektron tersebut. Jadi disederhanakan, tidak panjang seperti ini, tapi menggunakan apa? Menggunakan gas mulia ya. Misalnya penulisan konfigurasi elektron untuk Na. Na itu kan 11 nomor atomnya. Nah, karena gas mulia yang dekat dengan Na itu Ne itu kan 10 nih, 10. Nah, konfigurasinya kan ini. 1S2, 2S2, 2P6. Nah, ini disingkat jadi Ne di sini. Harusnya kan ada ini dulu nih. Tapi disingkat jadi Ne. Sisanya karena di sini Ne-nya 10, berarti kan kurang 1, jadi 3S1. Nah, ini awalnya Na ini ya. Nah, Na ini awalnya kan seperti ini panjang. Nah, diringkas yang 1S2, 2S2, 2P6 ini diringkas jadi Ne. Nah, ini kan Ne. Nah, 3S1-nya dipindahkan. Kemudian Ca. Nah, Ca ini yang dekat dengan Ca apa sih gas mulia? Yang dekat dengan Ca adalah Ar. Nah, Ar kan seperti ini konfigurasi elektronnya. Panjang seperti ini ya. Nah, kamu tuliskan Ar. Sisanya 4S2-nya tuliskan di sini. Kemudian Mn, yang Mn yang dekat dengan Mn konfigurasi gas mulia apa? Oh, ternyata Ar. Nah, Ar juga. Nah, berarti di sini Ar tuliskan sampai 3P6. Berarti di sini yang 3D 2 dengan 4S2-nya dituliskan di sini. Ya, begitu. Nah, itu untuk konfigurasi elektron yang minggu lalu sudah saya jelaskan untuk gas mulia. Selanjutnya ini contoh untuk pada pertemuan hari ini. Dengan memperhatikan aturan Aufbau dan kaidahan, gambarkan diagram orbital dari O oksigen nomor atomnya 8. Nah, di sini 1S2, 2S2, 2P4. Nah, total jumlah kan 8 nih ya, atasnya elektronnya. Nah, S itu subkulit S itu orbitalnya adalah 1. Nih, 1. 1 tapi maksimum elektronnya adalah 2. Nih ya, 2. Nah, elektronnya dituliskan tanda panah atas 1, bawah 1 karena 2 ya. Kemudian 2S2 urutannya ya, 1S2, 2S2, 2S2 itu sama orbitalnya 1 ya, orbitalnya 1. Maksimumnya 2 juga karena dia S. Nah, di sini ini berdasarkan tingkat energi saja ya. Ini tingkat energinya lebih tinggi yang 2S. Berarti di sini 1 2. Ini sama dengan yang ini ya. Nah, selanjutnya 2P. Nah, kalau 2P berbeda. Orbitalnya ada 3. PX, PY, PZ. Nah, di sini dimulai dengan kaidahan nulisnya 1, 2, 3. Nah, kembali lagi ke sini. 4. Nah, seperti itu. Ini namanya diagram orbital. Ya, jadi ada kotak-kotak semacam ini. Kemudian yang N. N nomor atomnya 7. 1S2, 2S2, 2P3 ya. Tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Baru diagram orbitalnya ini kotak S itu 1. Maksimumnya 2, 1, 2.
Kemudian 2s2 juga sama. Nah, sisanya yang 2p3 ini diratakan satu, tapi ke atas semua panahnya. Jangan sampai di sini ada 2. Rata dulu ya. Karena 3 berarti rata semua satu-satu. Begitu. Itu namanya diagram orbital ya. Selanjutnya, nih contoh soal lagi. Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari P. P ini 15. Nah, yang P15 ini penulisannya menggunakan gas mulia. Berarti yang dekat dengan P adalah Ne. Nah, Ne 10, yaitu 3s2, 3p3 sisanya ya. Kalau diuraikan yang ini, yang sisanya ini kan 10. 10 tambah 2, 12 tambah 3, 15. Elektron terakhir terletak pada elektron terakhir berarti ini yang di kulit terluar, 3p3. Nah, ini yang digunakan. Kenapa kok 3p3 yang digunakan? Karena dia menyatakan bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Berarti kan ini yang ditanyakan. Nah, 3p3 ini diagram orbitalnya. Bilangan kuantumnya bagaimana? Nah, karena kan ada 4 bilangan kuantum tadi ya. N-nya berapa? Bilangan kuantum utama 3. Nih ya, karena di kulit ketiga. Kemudian bilangan kuantum azimutnya berapa L-nya? 1. 1 dari mana? Karena P. P itu kan 1. Ya, kemudian magnetiknya karena dia magnetik karena azimutnya 1 berarti dimulai dari sini. -1, 0, +1. Nah, ini elektron terakhir di sini. Ya, berarti dia +1. Ya, bukan dari sini. Karena terakhir kan di sini. Kan saat ini di sini duluan. 1, 2, 3 di sini. Di sini nomor berapa? Kan yang magnetik itu dimulai dari -1. Sesuai dengan azimutnya ya, 1. Berarti di sini -1, 0, +1. Makanya di sini +1 ini tulisannya ya. S-nya berapa? Karena ke atas, dia berarti +1/2. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang contoh kedua. Misalnya ini konfigurasi elektronnya ya. 4s2, 3d8. Jadi kamu harus menuliskan konfigurasi elektron dulu ya. Elektron terakhir terletak pada 3d8 berarti. Nah, 3d8 ini kamu gambarkan kotaknya berarti ada 5 ya. Nah, baru diisi elektronnya. 1 dulu sampai sini, baru balik lagi ke sini. Ya, elektron terakhir di mana? Berarti di sini. Nah, elektron terakhir di sini berarti dia kemana arahnya? Ke bawah, jangan lupa. Karena kan ke atas dulu tadi nulisnya, baru ke bawah. Nah, bilangan kuantumnya berapa? N-nya sama dengan 3. Kemudian azimutnya berapa? Oh, 2 karena dia D. Kemudian di sini M-nya berapa? Oh, kamu tuliskan di sini dulu biar tahu berapa. Dimulai dari -2 ya. Kok dari -2? Karena di sini tengah-tengah pasti 0. Karena azimutnya 2, berarti di sini dimulai dari -2. -2, -1, 0. 1, 2. Berarti kan di sini karena berakhir di sini elektronnya, berarti di sini 0. Ya, makanya M-nya sama dengan 0 ya. Kemudian S-nya berapa? Karena ke bawah jadi -1/2. Begitu ya. Nah, selanjutnya orbital, bentuk dan orientasi orbital. Orbital S, bentuknya seperti apa sih orbital S? Nah, sesuai dengan tingkat energi 1s, 2s, 3s. Nah, ini paling rendah energinya adalah 1s. Nah, orbitalnya, bentuk orbitalnya seperti bakso seperti ini ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nih ya, ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, ini ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, seperti ini. Nah, orbital P-nya. Orbital P-nya bagaimana? Orbital P ada 3. Berbeda dengan yang S. Yang S ini seperti bola pejal, seperti bakso. Tapi kalau orbital P ada orbital PX, PY, PZ. Ya, ada orbital PX, PY, PZ. Nah, yang PY seperti ini. Dia menancap di sumbu Y. Yang orbital X menancap di sumbu X. Ini sumbu X. Nah, orbital Z menancap di sumbu Z. Seperti ini. Ya. Nah, untuk penentuan sumbu-sumbunya itu tergantung. Ada yang di sini sumbu Y. Ya, ada di sini yang sumbu X. Nah, ada sumbu Z di sini. Macam-macam. Jadi, tergantung misalnya di sini sumbu PZ, berarti dia harus di Z menancapnya. Kalau orbital PX berarti menancapnya sumbu X. Orbital PY menancapnya di sumbu Y. Nih, ya. Begitu. Selanjutnya, orbital D. Nah, orbital D dan orbital F ini lebih rumit lagi. Apa sih orbital itu maksudnya? Maksudnya, kebolehjadian menentukan elektron dalam orbital-orbital tersebut.
Misalkan tadi ya orbital px, berarti kebolehjadian kemungkinan ada di sumbu X. Ya, berarti kebolehjadiannya ada pada sumbu X. Atau orbital Y, berarti kebolehjadian menemukan elektronnya sumbu Y. Nah, orbital D nih ya. Di sini ada 5 orbital ya. Kemudian orbital F ada 7 orbital. Begitu ya. Nah, untuk materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.